Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Husni dengan NPM 19050019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Pertama yaitu mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos adalah kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Hari Susanto, mitos merupakan hasil pemikiran intelektual dan bukan hasil logika. Ia merupakan orientasi spiritual. Contoh mitos di Minangkabau yaitu salah satu contoh pantangan gadis Minangkabau di Kanagarian Lasi, Kabupaten Agam adalah sebagai berikut. Anak gadis tidak boleh makan tebu di malam hari. Kalau dimakan, nanti ibunya meninggal. Itu adalah salah satu contoh di Minangkabau di Kanagarian Lasi. Menurut logika, ungkapan tersebut tidak dapat dipercayai kebenarannya karena antara makan tebu dengan meninggal tidak berhubungan satu sama lain. Meskipun begitu, masyarakat Lasi masih banyak yang menghindari makan tebu pada malam hari. Sebenarnya, orang tua mengajarkan nilai-nilai sosial agar kita bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam berperilaku. Mitos tidak hanya hidup di daerah perdesaan tetapi masih diterapkan juga di daerah perkotaan, terutama digunakan orang tua untuk mendidik anaknya. Contoh dari kepercayaan adalah seperti di Minangkabau dan di daerah saya sendiri di Tandai, Kabupaten Solok Selatan. Jika ada orang meninggal, maka kita akan melakukan yang namanya manigoari, manuju hari, mampe bale hari, mampe puluh hari, dan juga melakukan menyerati hari dan menyeribu hari. Itu adalah contoh kepercayaan di Minangkabau. Selanjutnya kepercayaan sebelum Islam. Kepercayaan sebelum Islam datang ke Minangkabau. Pra-Islam di Minangkabau. Sama dengan suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara ini, suku Melayu Minangkabau menganut kepercayaan asli bercorak animisme dan dinamisme juga. Hidup di alam itu berlangsung sedemikian lama hingga mereka menerima pengaruh agama dari luar. Agama yang lebih dahulu memasuki Kepulauan Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi, keduanya sudah berada di Pulau Sumatera. Itu menurut Amran tahun 1981 dalam bukunya halaman 27. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinaya pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Maksudnya agama-agama ini baik yang dibawa langsung oleh para pendatang dari negeri Hindustan atau India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi pada alam, sehingga paham Hinduisme dan Buddhaisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah ataupun daerah tetapi dengan alam Minangkabau. Konsep adat dan berorientasi ke dalam tersebut tercermin dalam pepatah petitih serta pantun-pantun yang terdapat dalam tambo adat alam Minangkabau seperti alam tak kambang jadi guru. Dari artinya dari alam dapat diambil pelajaran. Di samping itu, adat Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal yang bersifat keakhiratan tetapi selalu berorientasi kepada gejala-gejala alam. Landasan pembentukan sistem adat termasuk etika adalah alur patut atau alur dan patut serta raso pareso atau rasa dan periksa. Sangat dominan sehingga adat dan etika menyatu dalam individu atau anggota masyarakat. Agama Hindu dan Buddha walaupun pengaruhnya amat kecil di Minangkabau, namun dalam prakteknya telah bercampur dengan kepercayaan pra-agama dan adat. Dalam situasi yang demikianlah agama Islam sampai ke Minangkabau. Islam menemukan masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat dan kepercayaan pra-agama. Ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha seperti kepercayaan
reinkarnasi, keharusan membakar kemayan sebelum berdoa dan berkaul ke kuburan dan tempat-tempat kiramat atau sakti, syirik bid'ah, tahayul dan kurafat. Di kampung saya sendiri masih menerapkan seperti membakar kemayan pada hari-hari baik seperti hari Lebaran, sebelum Ramadan. Jika kan ada namanya mendoa, jadi orang-orang itu sebelum mendoa dia membakar kemayan dahulu baru berdoa. Itu masih diterapkan di Minangkabau, salah satunya yaitu di daerah saya sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad ke-7 Masehi. Namun, begitu ada juga pendapat lain yaitu abad ke-8. Namun, para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui 3 jalur. Jalur pertama yaitu jalur dagang. Orang-orang menyiarkan Islam melalui perdagangan. Sambil berdagang dia juga menyiarkan agama Islam. Itu adalah salah satu penyebaran Islam melalui jalur dagang. Yang kedua yaitu penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh pada tahun 1285 sampai 1522 Masehi. Yang ketiga yaitu Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Dare. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.